Masih dia gak ada podcast terkece seplanet bumi. Ulang lagi sih. Gue asik bener denger. Iya. Tapi lu sebelumnya udah denger belum? Gue udah pernah denger, tapi gue kok jadi cepet banget gitu. Oh iya. Masih dia gak ada podcast terkece seplanet bumi. Sego. Coba kalau gue yang bawain ya. Coba. Masih bersama Imam dengan podcast Semuka Bumi. Muka bumi itu kayak gimana muka bumi? Ya bulat kayak gue. Ya kan? Gue tuh banyak yang bilang, muka lu kayak bulan gitu ya. Padahal langsung pipit loh gue. Wah, maksudnya gak rata maksudnya Gak rata, bener. Cik, oh iya udah pas nih. Padahal bener tuh bulan tuh kadang suka bangga gitu kan. Sarkas banget ya anak-anak sekarang itu. Bener, tapi kalau gue sih semakin orang ngatain gue semakin senang sih gue. Serius, berarti dia nikmatin dengan apa yang ada di diri gue. Nikmatin apa? Dia dijilat-jilat gitu. Enggak, jangan. Kalau dijilatnya cukup satu orang aja yang jilat badan kita kan. Jangan banyak orang yang ngejilat lah. Basah loh. Enggak, maksud gue kelingking lu dijilat-jilat gitu kan. Pernah. Yang kelingking agak asin ya. Iya. Kalau kelingking jangan lah. Jangan ya. Anak bagian selipan jempol dan telunjuk. Nyelip ya, nyempil ya. Lu NFT banget mam lu hari ini mam. Iya dah? Iya. Ntar dulu, NFT itu apaan sih? Nggak baju lu. Oh, ini baju band dari Palembang. Iya, Blonde House ini. Blonde ya. House. Jadi konsep NFT lah. Lu kalau pakai baju ini sebenarnya kalau dari gambar itu looknya itu lu adalah orang yang modern, digital knowledge banget gitu. Serius. Iya. Sekarang tuh gitu. Gak, padahal gue tuh kalau pakai baju senyamannya gue loh. Kadang, iya. Senyaman-nyamannya ya. Kadang gue ke masjid pakaian pastur. Emang iya pernah gitu? Gak pernah lah Pak. Di sidang gue pemuka agama gue. Ada kan Tuhan gue ada di sini. Astagfirullahaladzim. Kayak gini di foto sih. Tapi enggak kalau ngomongin agama nih lu Muslim apa Kristen? Gue Muslim. Alhamdulillah Muslim. Ketika Menteri Agama bilang aja harus dikejar, kayaknya gue harus pindah deh. Enggak lah, Islam lah insya Allah mati husnul khotimah, masuk surga ya. Gue gatel banget lo mau bahas itu mam. Gue juga. Tapi kalah lah Pak, kita jangan bahas-bahas itu. Terus Suryo aja dilaporin balik. Ya tapi beda lah, kalau itu kan konteksnya dilaporin. Iya ya kan? Kalau kayak kita kan ngebahasnya kan kita nanggepin loh. Ini kan sebenarnya gini mam. Kan gue bukan yang ngebelain si itulah ya. Itu ya, bapak itu ya. Tapi kan yang kita lihat kan potongan gitu sebenarnya kan potongan bener. Itu. Mungkin sebelumnya dia ada ngomong apa gitu. Tapi potongan itu memang nyesek banget emang. Iya, tapi lu udah ngeliat fullnya belum? Enggak, belum. Gue udah ngeliat fullnya. Terus emang kayak gitu? Iya, kapan tuh? Edan nih orang. Mungkin setelah peraturan itu mungkin akan disahkan gitu ya. Mungkin saat ini kita ajan bakal door to door kali ya. Assalamualaikum. Misalnya mas. Allahu Akbar. Enggak, head to headnya juga kan ya sebenarnya kan kita ngomongin manusia sama binatang juga. Head to headnya juga udah salah. Udah kan, salah. Gak gitu juga lah. Tolonglah Pak ya kan. Jangan gitu Pak. Lolos pondok itu bener-bener lah sama kiainya lah. Dan kan perkenalan orang tua lah. Tapi nanti kita di ini lagi banyak SJW enggak ya geng ya, ini kita apa ini kan gue nih baru upload tadi yang cungkeng tadi aja itu tuh langsung ada SJW Lampungnya gitu-gitu kan. Udahlah lu itu kalau nggak tahu Lampung gitu-gitu kan. Oh ya Allah. Padahal konteksnya kita lagi bahas konten gitu kan. Konten gimana nih caranya kita ngangkat sesuatu yang Lampung. Tapi kita bawainnya dengan cara masing-masing kreator gitu. Hingganya nih, ini budaya kita ini orang jadi tahu nih. Bener kan jadi tahu tuh. Kayak misal, kalau tiba-tiba kita ngomong sama orang bahasa Lampung, orang kan jadi kaku mah. Bener. Ya kan? Bahkan gak semua orang bisa berbahasa Lampung. Iya. Lu Lampung asli? Enggak, bukan. Gue lahir di Lampung tapi bukan orang Lampung. Sama. Tapi gue bangga menjadi orang Lampung. Sama.
Wow, bangga sekali flyover di mana-mana saya bangga. Sampai dalam kota juga ada ya kan? Ada loh. Tapi itu bukan ini. Mulai. Jangan Pak, gue udah pernah ngelawan. Hampir dilaporkan gue. Jokesnya pinggir jurang banget. Iya duh, jangan. Maaf ya, kita cuma bercanda loh. Laju dipotong-potong loh, edan loh semua ya. Gak ada potong-potongan ini. Gak ada. Serem ini. Jokes pinggir jurang gimana ya, Mam? Jangan apa, kepleset bahaya gitu. Udah cukup 2 tahun kemarin itu kayaknya gue. Iya. Enggak, lu parah banget, Mam. Lu tuh sampai ngomong jorok lu itu bahkan. Gue pernah ngeliat lu nge-MC gitu kan. Sampai ngomong jorok lu itu pernah. Pernah lah. Pernah lu. Pernah. Keceplosan. Tapi alhamdulillah kenapa orang-orang ngaminin itu. Ya mungkin. Yang gue Herman. Tapi lu sebenarnya deg-degan gak lu waktu pas keceplosan ngomong jorok tuh? Deg-degan sih iya, pasti ya. Deg-degan iya, takut. Cibiran, kritikan pedes, wah pastilah. Kadang kalau kita keceplosan tuh ngerasa bersalah itu ada gue pasti. Iya. Cuman orang tuh ngaminin. Bukan sih kalau menurut gue sih, kenapa ngaminin gitu. Lu itu, enggak sih eventnya juga memang off air kan. Statusnya kan off air kan gitu. Statusnya off air. Memang jadi kayak off air ya kita ngalir aja intimate kan sebetulnya. Gitu. Bukan berarti kita mau niat kita juga tahu lah kalau broadcast itu harus ada yang dijaga gitu. Ya. Kalau kayak off air gitu kan kita ngobrol sama intimate sama tongkrongan lah intinya. Iya benar. Dan satu hal, ketika kita ngomong jorok ataupun ngomong kasar gitu ya, kita jangan menunjukkan itu ke seseorang. Kalau bisa tunjukkan itu pada diri kita. Iya. Misalnya, wah anjing gue ini. Nah kan gue kan ya, wah lu nih anjing lah gue gitu kan. Akhirnya itu berbalik ke kita. Kalau gue liat muka gue kok kayak babi anjing lah. Nah gitu ya. Gitu. Jadi orang kan bakal, oh dia bukan gue gitu. Dan orang ketawa mungkin. Lu lebih suka kalau mau hal-hal yang buruk lu tumpahin ke diri lu aja gitu ya. Iya. Itu adalah cara pengenalan kita yang terbaik ya terhadap publik ya. Dibandingkan kita harus ngebagus-bagusin diri kita padahal enggak. Kalau gue lebih suka menjelek-jelekan diri gue ya. Karena emang udah dari lahir ya kan. Tabiatnya udah kayak begini udah. Terus ngomongin anak-anak muda kita ini yang gampang insecure, Mam. Itu tanggapan lo kayak gimana, Mam? Banyak banget sebenarnya. Mungkin gue bakal ceritain gue dulu kali ya. Dulu sih awalnya 2011 itu ya keinginan gue satu loh dulu. Pengen jadi artis, men. Oke. Pengen jadi presenter. Artis presenter. Kayak Coki. Terus juga kayak Olga gitu ya. Olga ya kan. Mereka kayak punya Olga gitu, ngondek gitu. Enggak ngondek. Kalau itu kan udah ya. Gue gak perlu belajar lagi. Lu gak ngeliat cara duduk gue nih, asik. Iya, lu mancing banget. Lu tau kan, cara bencis duduk gak dapet pelanggan tuh kayak begini nih. Kalau dapet kan dia begini. Dulu buat awalnya SJW banci ya, sabar ya. Yeah. Ini konten ini. Ini konten, maju jangan segala ucapan dijadiin cemoohan ya. Jangan. Nah dulu tuh pernah gue jadi artis, cuman kan gue berpikirnya kalau orang masuk ke dunia pertelevisian, broadcasting, perlu orang yang tinggi, putih, ganteng, mindset kan seperti itu kan. Iya. Cuman gue mikirnya, tapi sekarang tuh nggak penting dengan hal-hal yang kayak gitu. Justru orang bakal nyari keunikan dari diri kita kan. Iya. Satu hal yang gak bisa dimilikin sama orang lain. Nah itu yang bikin gue nekat. Akhirnya 2012 gue ikut LP2S, Lembaga Pendidikan Profesi Seni. Gue ambil presenter di situ. Di mana itu ngambil? Di Pahoman dulu sebelum bangkrut. Emang iya lembaga tuh bangkrut? Bangkrut udah gak ada lagi. Dan gue bersyukur. Terus orang mau ngambil pelatihan kayak lu lagi di mana? Nah udah bingung nih di Lampung ini. Makanya banyak sekarang tuh kayak dunia indra. Dia buka kelas sendiri ya kan. Tapi kan kalau kayak lembaga pelatihan kita pegang sertifikat mah. Bener, lebih intens lagi. Iya. Iya kan. Gue pernah ikut itu dan gue bersyukur salah satu lulusan dari situ juga LP2S. Karena gue banyak ilmu, banyak hal-hal public speaking yang gue dapat dari situ. Iya. Awalnya insecure gue juga. Cuman kalau kita insecure dan diri kita sendiri, ya udah lu gitu-gitu aja, nggak akan pernah jadi apa-apa gitu kan. Iya. Gue pengen jadi MC misal. Tapi kan MC kan butuh yang ganteng. Iya. Yang lihai gitu. Gue bisa apa ya? Kalau gue ya udahlah apa adanya aja lah.
Orang suka syukur, nggak suka, gue masih bisa migur. Iya, suka syukur nggak suka migur gitu. Iya. Tapi gini mah menurut gue sih kalau di era sekarang sih bener yang lu bilang. Otentik yang dicari gitu ya. Bukan authenticity ya. Bukan. Masuk lu, masuk, jangan sampai enggak lo. Otentik lah, maksud gue gini. Orang tuh bukan lihat siapa lagi gitu, bukan siapa, tapi lebih ke apa, what would you do gitu, bukan who are you, bukan. Karena eranya kan sekarang kan lebih ke lebih orang-orang tuh lebih tertarik dengan lu sebenarnya mau ngapain sih gitu. Gue gak tanya lu siapa tapi lu mau ngapain gitu. Benar. Lu setuju gak sih sama itu? Setuju gue. Karena sekarang orang lebih mudah untuk mengekspresikan diri ya, apalagi via digital. Cuman sekarang ini teman-teman milenial atau generasi Z ya. Gen Z. Itu udah banyak menggunakan via digital kayak TikTok, Instagram. Tapi mereka malah terbawa suasana dengan digital itu sih, sampai akhirnya sosial yang benar itu enggak kan. Iya. Kalau gue kan, gue ini pengguna Instagram doang gue. Facebook udah enggak. Twitter juga jarang. TikTok gak main lo ya? Enggak main juga. Karena gue lebih suka bertemu dengan orang langsung untuk ngobrol. Iya. Cara ngekspresiin gue gitu beda, kan. Beda-beda dan orang-orang. Tapi kan sekarang tuh, wah dia selebgram tapi ketemu dengan orang kaku. Ada juga yang kayak gitu. Tapi penting mam, kalau kayak lo kan nge-post atau kayak gimana sih, menurut gua media sosial itu lo wajib bahkan sebetulnya, lo wajib punya. Jadi memang gini mam, sekarang gini, ini kita sharing-sharingan aja ya. Kita gebot-gebotan aja. Maksudnya memang karakter media sosialnya yang beda mam. Oke. Gitu. Kayak misalkan Instagram. Kalau Instagram tuh kalau gue belajar dari banyak media sosial gitu. Literary. Anak-anak ini kan. Asik banget. Insight. Jadi kalau Instagram tuh lebih sekarang itu dibagi klasifikasi itu menengah ke atas. Gitu. Oke. Iya. Gitu. Gue tahu. Jadi segala hal yang berbau menengah ke atas itu lebih cocok di post di Instagram. Gitu. Kalau yang berbau menengah ke bawah gitu, itu lebih cocok di uploadnya di TikTok gitu. TikTok, iya. Gitu. Orang bisa ngejangkau semua ya. Iya, kalau family itu lebih ke Facebook. Ya kan? Kalau Twitter lebih ke orang-orang open BO gitu. Facebook lebih kayak nyari jokes bapak-bapak lo di Facebook. Iya, bener tuh. Masih ada gak sih Ijo Lumut komunitas tuh? Ikatan jomblo tapi imut itu ya. Dulu SMP gue pernah masuk grup itu. Iya. Walaupun gue gak imut-imut amat ya. Amit-amit yang ada ya mam. Amit-amit kalau gue. Iya jadi walaupun memang beda mam karakternya. Beda banget. Kayak banyak yang ngobrol sama gue gitu kan. Kalau gue posting ini kayak gimana nggak? Bu, salah tempat postingnya gue bilang. Harusnya posting ini di sini nih. Posting ini di sini. Posting ini di sini gitu. Jadi memang media juga udah punya ada penempatan masing-masing ya. Beda karakternya. Setiap segmennya ya. Beda karakternya. Jadi kalau ketika lo pengen ngobrol dengan orang yang bagaimana di media sosial ya. Di digital gitu. Apalagi sekarang era adaptasi sekarang tuh mam. Memang kayak memaksa kita juga untuk bergerak ke arah situ, ke sektor itu. Oke. Lebih ke exposure. Maksud gue gini mam, ini berhubungan sama search engine optimizer sebetulnya. Ketika kita tidak berkegiatan, sedang tidak berkegiatan. Nganggur lah istilahnya. Nganggur. Iya juga ya. Iya. Bagus banget. Lagi nganggur tuh. Nah artinya kita mengeksposur diri kita di mana nih gitu. Oh iya. Gitu. Mengeksposur diri kita di mana. Ya pasti di media sosial. Takutnya gini mam, ketika nantinya ada pekerjaan. Oke. Ini Imam masih hidup apa udah mati nih gitu. Nah gitu. Oke. Makanya media sosial itu penting banget untuk seorang kayak lu ini kayak presenter. Yang gitu, kerjanya di dunia entertain lah ya. Ya seorang talent lah intinya gitu lah. Untuk seorang talent tuh penting banget. Karena di situ mam, mastiin itu. Nah ketika lu memang aktif gitu, nganggur tapi medsosnya aktif. Nah ketika nanti ada kerjaan, obrolannya udah beda. Udah bukan lagi Imam masih ada apa enggak gitu. Tapi
Mam berapa mam gitu kan lebih asik kan. Iya bener. Memang berapa sih sekarang ininya rate-nya? Karena gue gak lihai juga sih dalam mengedit ya. Gue kurang lihai gue walaupun katanya di Instagram tuh udah mudah bener mam. Enggak gue bukan orang se-edik itu mungkin ya. Enggak, lu lebih enggak sih kan kalau kayak editing itu kan lebih ngomongin lu sebagai konten kreator mam. Benar. Tapi kan lu di sini sebagai talent yang beraktiviti sebagai MC gitu. Iya. Misalkan gitu kan. Nah artinya menurut gua dalam hal video itu gak harus editing tapi ide. Nah ide. Oke. Di sebuah konten kan mainnya di ranah ide mam. Misal nih lu cerita. Kan lu MC nih. Lu kan bisa bermain banyak banget, lu lihai dalam kata-kata. Lu memang gak jago di editing mam, tapi lu lihai. Kata-kata mah jangan ditanya. Iya kan, jangan kau ajari ikan berenang. Aduh. Misalkan dari ujung melotot. Misalkan lu dari ngepost jempol kaki gitu. Tapi yang lu ceritain itu adalah cantengnya. Ya kan, lu pernah gak sih kejepit apa gitu, ngelengkahin bandonya nenek lu terus jempol kaki lu bengkak gitu kan. Dan itu gua rasa nggak perlu editing gitu. Tapi kata-kata lu yang bener-bener yang mengundang orang untuk langsung spontanitas gitu ya. Gitu. Berinteraksi sama lu. Minimal berinteraksi sama konten lu. Minimal berinteraksi sama itu gitu. Gue pernah lo itu. Jadi itu gue dulu tuh masih megang handphone tuh 2. Xiaomi, sumpah gue Xiaomi sama handphone gue Oppo soalnya. Xiaomi sama iPhone 5. Kenapa gue megang 2? Karena iPhone 5 gak bisa dipasang SIM card. Jadi gue wifi-nya dari Xiaomi, miskin banget kan ya. Sebelahan gitu ya. Sebelahan dan gak bisa jauh. Anjing gitu ya. Terus gue dulu tuh banyak yang bilang, lu tuh nge-MC tapi handphone lu masih butak gini sih gitu. Akhirnya gue ada rejeki itu gue belilah iPhone X. 1 minggu lebih tuh gue bikin story iPhone X, gue sombong. Ada yang beli coy gara-gara story gue. Iya kan. Atau gue kepengaruh kan berarti kan. Iya gue nih berarti anda influencer ya. Tapi yang ini influencer yang berpengaruh buruk yang membawa pengaruh buruk yang ini. Dan itu bener loh. Nah kadang tuh kita kalau masuk ke di Jiwa Entertain tuh kan, apalagi gue nih sebagai MC, orang nganggepnya tuh, wih Imam tuh orangnya seru pasti. Dia gak tahu dibalik semua itu kan. Iya. Jadi gue kan update di story tuh, pernah gue bikin updatean kayak galau. Ya kayak kisah-kisah galau, gloomy gitu lah teksnya. Terus banyak yang komen tuh, ih gak cocok lo galau. Anjing gue bilang. Padahal kan sosial media kan tempat mencurahkan gitu ya. Kayaknya lu gak boleh galau gitu loh Mam. Iya. Jadi gue harus ceria terus, harus pasang filter monyet, harus pasang muka filter bopeng gitu. Dan mereka lebih senang ke situ gitu. Akhirnya itu gue belajar, oh ya udah mungkin Tuhan menciptakan gue untuk membahagiakan orang. Iya Mam, jadi lebih ke gini kan, ketika lu sudah dianggap seorang public figure atau talent lah intinya gitu. Orang taunya lu ya kayak gitu. Mereka tuh gak peduli Mam, lu tuh mau kayak mana gitu. Bener. Di kondisi yang lain, lu gak asik Mam, lu kayak gitu Mam, pasti kayak gitu. Iya bener. Gue tuh pernah tuh sampai mau ribut dengan tongkrongan kan. Gue di Instagram bikin story kayak gitu gak boleh ya. Oh ya oke lah gitu ya. Iya, okay. Gue bikin Twitter, gue bikinlah Twitter di situ. Dan teman-teman gue doang gitu. Dan di Twitter itu juga pas dalam tongkrongan, lu ini galau terus, lu ini influencer gak pantas lu kayak gini. Lo kata gue kenapa hidup gue jadi diatur ya. Gue pengen ngadu sama Tuhan gak bagus-bagus sama sholat gue. Iya. Ya Twitter itu, maksud gue cuma mencurahkan di situ doang. Gue gak ngerepotin lu kalau lu mau ada juga yang media sosial yang bener-bener kayak gitu tuh Mam, yang gue bilang tadi. Yang kayak lebih tweet kan sebenarnya lebih ke situ tuh, obrolan-obrolan yang tajam. Bener. Sebenarnya gitu, makanya politik laku kan di Twitter kan. Bener. Karena memang obrolan yang tajam, misal kayak tadi tuh, gue ini nggak alim-alim banget. Kenapa sih semua orang tuh ngelihat gue? Nah kayak yang lo omongin sekarang ini lo curainnya di Twitter tuh. Nah yang di Instagram tuh yang lo jadi monyet, yang lo jadi apa nih. Kayak gitu sebenarnya Mam. Iya sampai akhirnya gue udah buat note sendiri akhirnya diary gue udah. Di note itu kayak udahlah.
kayaknya orang-orang gak bakal nerima gitu ketika gue membuat sesuatu hal yang emang itu isi hati gue. Enggak, gue gitu. penasaran sama lu. Waktu itu lu galau kenapa? Malu. Fase ya. Gak mau jujur. Lu pertanyaan gue mewakili lu gak? Ya, gue bukan nih. Iya dong. Iya dong. Gentleman dong ya kan. Iya. Gue tuh galau tuh yang pertama tuh mungkin fase dimana gue udah berumur nih, gue udah usia segini, gue juga pengen punya pasangan gitu. Iya. Pengen punya pacar. Pada gitu. waktu itu lo, Fit. Pada waktu itu. Kenapa? Banyak cuman kan yang gak ada yang bisa serius gitu, sayang. Iya. Ada aja gue. Iya tuh. Fase kan, akhirnya gue kayak tweet galau gitu. Tapi tetap nyeleneh, lucu gitu. Dan tuh gak diterima cuy sama mereka. Gila ya gue bilang, kacau. Dan gue nanya dengan teman-teman influencer lah, selebgram kayak Andita seperti itu juga. Ya sama aja rupanya mereka itu kayak gitu, disetir. Nah makanya gue gak mau juga dibilang, gue nih influencer, bukan, gue nih sebenarnya penyiar yang gunain media sosial gue dengan karakter gue gitu loh. Jadi kalau kalian merasa terhibur ya monggo, kalau kalian merasa teresahkan dengan story yang gue buat, monggo jangan di komen juga gitu loh. Udah nikmatin aja. Tapi berarti lu ini masih kepengaruh sama komen-komenan orang ya, Mam ya? Enggak sih, kalau gue bodo amat orangnya. Iya. Kalau gue sih, gue tuh cuek, Mam, sebenarnya bodo amat lah intinya gitu. Tapi memang komentar tuh memang gue baca. Yang positif-positif, yang kira-kira membangun, itu pasti gue perbaikin gitu. Tanpa harus merespon sebenarnya gitu tuh. Paling gue lop-lopin aja, gue lop-lop. Nah kalau gue sebaliknya, justru gue sekarang lagi kangen dengan orang-orang yang hina gue. Ngeritik gue kangen banget. Karena gue berada di titik sekarang, dulu itu banyak hinaan. Hinaan yang paling lu inget apa? Ada temen gue tuh. Apa? Pas gue jadi presenter di TV lokal ya. Tegar TV kesehatan. Gue di sana, gue tuh pernah bilang sama mereka, woi, gue diterima boy jadi presenter Tegar TV. Kayak lu mah gak cocok, Mam. Muka kayak lu nol TV siapa yang mau nonton gitu kan. Lu nge-MC aja jelek gitu. Anjing. Cuman gue yang kayak, oke, gue buktiin. Oke. Cuman ambisiusnya gue ini, gue bisa gitu. Gue bakal nunjukin sama setiap orang yang mungkin gak suka dengan gue bisa ngelakuin dengan hal yang bisa lu suka dengan gue gitu. Gue balik semuanya. Lu dari awal gak suka sama gue bikin lu suka sama. Lebih ke pembuktian berarti ya. Pembuktian. Lu makin di push kayak gitu lu makin jadi ya, Mam. Asli, men. Semakin gak ada yang kritik malah semakin kendor lu ya. Asli. Makanya gue pernah bikin Instagram tuh kangen lu gue hinaan gitu. Hina gue langsung ada yang hina lu gak? Gak ada. Giliran gue butuh itu tidak datang. Giliran tidak dibutuhkan tiba-tiba datang. Mungkin berarti lu awalnya lu harus ngina sesuatu dulu, Mam. Oh jangan jangan hina orang lain juga. Ya bukan orang lain, sesuatu kan gue bilang kan. Hina apa tapi gue ya. Hina peraturan agama ini tidak mungkin kan. Iya kan. Misalnya kayak tadi nih gue komentarin baju lo gitu kan. Bullshit tai banget buat anak-anak yang hobi main kripto bangsat misalkan gitu ya. Misal ini kayaknya. Contoh. Misal gitu kan. Cuman itu ada yang ketangkep loh. Yang gue tidak bisa dimiskinkan oleh Tuhan akhirnya dia akan miskin. Iya tuh afiliator ya. Iya. Tapi itu bukan kripto. Bukan. Korek dong. Ini gue sengaja ranrek nih. Oh ranrek lo ya. Masuk pasal nih. Tapi ya bang enggak. Gue dulu bayanginan. Dulu tuh awal gue nge-MC tuh ya. Di warung nongkrong. Karena basecamp gue sama teman-teman di warung nongkrong kan. Komunitas juga di situ. Ntar dulu warung nongkrong tuh si anak LSA ya, Lampung Street Art. Enggak, kalau itu di Gudang Rupa kan. Oh iya Gudang Rupa. Kalau komunitas di warung nongkrong dulu tuh. Gue awal nge-MC di situ tuh. Stand up gue di situ. Terus gue dialihin untuk nge-MC. Coba lu nge-MC deh. Emang stand up juga, Mam? Stand up juga. Gue awal stand up malah. Gue di bawah AT. Oke. Gue nge-MC di sana. Ya gue nge-MC ya no rules gitu. Gue mikirnya kan. Ya gue apa adanya aja udah gitu. Sampai akhirnya lu ditegur, wah anjing, tolol lu, goblok lu, babi lu ngomong kayak gini. Kan dari situ ada masukan tuh, oh iya ya, gue harus rubah nih.
Tapi tetap dengan diri gue sendiri gitu. Kebanyakan kan orang ada di atas panggung ingin menjadi orang lain. Iya. Nah itu yang membuat orang tuh akan ngelihat aneh gitu kan. Kaku lah jadi ngeliatnya. Kaku udah gitu, apa sih orang ini? Kalau gue udah jadi diri sendiri aja lah. Yang gue lihat itu yang gue omongin. Makanya gue lebih suka tuh kalau nge-MC lebih banyak ngerosting si audiens. Tapi audiensnya yang ngerostingnya yang standar, nggak nyakitin dia. Gitu. Misal contohnya? Misal ada bawa pasangan nih, yeah. Cowoknya biasa aja, cowoknya cantik banget. Ya Allah cantik bener mbak ini. Nggak melek lu mbak, gue gitu ya. Karena gue tanya mas lu sini bawa apa? Bawa mobil, oh wajar ya ceweknya mau. Gue gitu ya. Yang kayak gitu kan yang relate kan. Iya. Cinta itu buta. Iya. Tapi cinta bisa bedain mana mobil, mana motor. Mana motor. Cuma gue doang yang bawa Supra X dan bawa cewek cantik. Oh iya. Garuk dulu. Berarti mobil kalah sama kenyamanan, Mam. Itu yang gue bilang. Mobil lu sebagus apapun, kalau pundak gue lebih bagus dari jok mobil lu, sorry itu sih. Aduh sombong banget gue. Kalau di TikTok tuh langsung ding gitu kan. Masuk langsung kan. Iya itu dulu gue tuh dapat masukan terutama dari Bang Iman. Oke. Yang ngebangun mental gue ya. Yeah. Akhirnya kebangun tuh mental gue setahun 2 tahun. 2013 Wendy sama Enal nge-MC acara salah satu produk rokok di Saburai itu Burger Kill sama Seringai. Oke. Dia orang MC berdua, gue cuman jadi penonton pada saat itu. Gue bilang, suatu saat nanti gue bakal ada di sana nih. Iya. Jadi gue jalan event-event kecilnya dulu. Sampai bos-bosnya, seneng akrab dengan gue. Akhirnya gue pertama kali nge-MC 2014, itu di Metro, acara Jamrut. Anjing. Kenapa tuh? Seneng banget gue. Gue bilang 2013 kan. 2013 gue bilang bakal ada gue di panggung itu. 2014 akhirnya nyampe juga sampai titik ini. Sampai sekarang. Nah lu yang waktu pas lu ikut pelatihan tuh di tahun berapa itu? 2012. Oh, jadi 2012. Gak butuh waktu yang lama ya? Lama banget itu Pak. Jadi gue pernah ditargetin sama mentor gue tuh gini. 2 tahun kalau lu belum jadi apa-apa berarti ada yang salah dalam diri lu. Ingat bener gue ucapan. Lembaga pelatihan tuh lebih ke ngajarin public speaking gitu. Public speaking dan juga mental juga sama aja. Oh sama kayak sekolahnya Mbak Yudit berarti. Mbak Yudit baru kemarin tuh datang ke sini ngobrolin soal itu. Dia bikin lembaga edukasi training apa gitu gitu. Edukasi public speaking gitu. Oh kayak ada juga ya? Ada. Dia baru. Karena kan memang dia udah senior, dosen, sertifikasinya bagus lah intinya gitu. Nah iya itu, gue tuh ikut di situ 2 tahun lu gak jadi apa-apa berarti ada yang salah dalam diri lu Mam. Setahun gue coba ikut komunitas. Terus lu mulai dilepas sama tutor lu, mentor lu? Pas gue udah kelar, gue kan ambil cuma 2 bulan. 2012. Oh gitu. Selepas dari situ ya udah gue survive gitu. Makanya gue lebih suka ketemu orang langsung ataupun berkumpul dengan teman-teman komunitas. Iya. Yang pertama, walaupun lu gak masuk komunitas itu, lu tahu aktivitasnya kayak apa. Lu bisa ada teman baru, lu bisa ada ngobrolan. Iya benar sih Mam. Benar. Itu. Gue makanya dulu nge-MC berawal dari komunitas. Iyalah. Yang cuman dibayar pakai sambal telur. Lu tahu pagi sambal telur, malam baru gue terima sambal telur tuh udah warna pink. Iya. Udah gue rasain gitu. Tapi gue nikmatin. Proses Mam. Karena gue nikmatin prosesnya. Makanya orang sekarang tuh bilang wah enak Imam nge-MC dapat duit segini. Lu gak tahu dulunya. Gua nge-MC berapa jam dibayar berapa, lu gak tahu kan gua sampai tidur di belakang sound. Iya. Lu kan gak tahu. Ya itu yang gue bilang lebih anak-anak kan lebih ke insecure sekarang tuh gampang lebih ngelihat praktisnya. Iya, lebih ngeliat praktis. Misalkan lu lebih ngeliat enaknya ketimbang lebih ngeliat daripada ngeliat prosesnya gitu loh Mam. Harusnya yang ditanyain ke lu misalkan gitu. Mam, lu sampai bisa kayak gini nih apa aja sih Mam yang udah laluin? Harusnya gua gitu jawab kan. sama gue, udah gak usah ikutin gue. Lu mendingan ya step yang bagus nih ya kan. Lu mendingan ikut lembaga pendidikan gitu. Lembaga training apa. Habis itu lu cari circle yang bagus. Habis itu udah deh gitu. Itu jauh lebih bisa cepat lah. Bener.
Sekarang itu emang kayak gitu, mental sekarang tuh gue liatnya kayak dibilang tempe gak kayak tempe ya. Tapi mereka tuh kurang menunjukkan ekspresif merekanya aja. Kurang impresif ya. Iya. Karena banyak sebenarnya wadah untuk mereka tuh mengekspresikan. Gue bilang lewat digital. Ya it's okay karena orang akan lebih mudah melewat kayak TikTok. Lu bilang tadi story Instagram lu, feed lu. Iya. Dari situ kan lu bisa olah lagi ke depannya. Kan orang kan gak bisa kayak gitu. Benar. Kalau di Instagram, di media sosial, lu dapat komenan yang bagus. Tapi ketika lu di off air bilang ya, ketika temu dengan banyak audiens langsung, sedon mana lu? Belum tentu lu sebagus apa yang udah lu buat. Lu keren di tongkrongan belum tentu di luar tongkrongan. Bener. Masalahnya kan kalau di tongkrongan kan, lu dinilai asik karena orang udah tahu lu. Fair dong ya kan. Fair. Kalau di luar kan, nah ini tantangannya sebenarnya kan. Wih di Instagram oke juga nih orang. Tapi ketika ketemu dengan orang lain kok gak ngobrol ya. Iya. Jadi gak asik orang ini. Iya jadi gak asik. Dan gue itu satu hal. Kalau gue nge-MC itu ya gue jadi diri sendiri lah. Pakaian juga senyamannya gue ketika gue nge-MC gitu. Jadi gak berpatokan gue harus rapi. Gue harus terlihat seperti ini. Enggak gue. Ya ini gue tampil nge-MC ya udah gitu. Dan alhamdulillahnya itu apa yang gue ucapin tuh orang nerima. Iya. Alhamdulillahnya ya. Ya karena lu anak nongkrong, Mam. Kalau lu anak nongkrong. Mungkin ya. Karena lu juga kebanyakan yang gue lihat, lu nge-MC juga di circle yang lu banget. Nah, gitu. Benar. Iya kan? Dengan teman-teman yang memang satu passion ya yang gue bilang. Iya. Jadi masuk gitu. Kan belum tentu Mam kalau misalkan debat terbuka wali kota terus lu nge-MC kan belum tentu itu jadi asik dong. Enggak, belum tentu karena gue jadi wali kotanya di situ. Karena gue yang berdebat di situ asik. Oh berarti Anda calon dong berarti. Itu. Jadi dulu tuh wah kacau banget sih gue sampai dibangun mentalnya itu gila-gilaan tuh. Dihantem banget ya. By the way anyway nih majelis karaoke itu apa Mam? Nah kalau majelis karaoke itu konten yang gue buat sebenarnya itu 2019 gue buat. Mau ngapain lo di situ? Lu terinspirasi dari Om Leo gitu? Ya, dari Om Leo. Tapi awalnya itu bukan langsung plek sama Om Leo. Karena gue dulu gak pernah kenal dengan Om Leo kan. Karena terinspirasi gitu maksudnya kan. 2018 itu awalnya. 2018 itu? 2018 dulu belum majelis karaoke. Masih karaoke gue sama teman-teman Capsir. Di warung nongkrong. Jadi dulu ceritanya tuh gue suka nyanyi. Pulang kerja gue bete, WN kan buka sore jam 5, gue pulang jam 3 itu gue colokin aja. Sound mic gue nyanyi. Terus mereka ini bilang buat aja konten karaoke. Iseng-iseng yuk. Kata mereka oh ya udah ayo. Akhirnya malam ngobrol sama mereka. Nah akhirnya namanya lah karaoke. Main pertama kali di Cafe Kyo. Rame tuh bisa diterima. Tampil. Di event besar juga udah pernah, di event rokok pernah tampil juga. Akhirnya teman-teman punya kesibukan masing-masing ya. Akhirnya mengharuskan karaoke ini berhenti lah. Siapa aja dulu karaoke? Dulu tuh gua, Candil, Mus, Mas Bud, Benny, Abah Benny sama Bang Iman. Orang-orang warung nongkrong. Iya cuman gua sebagai dankenya gua sama Candil. Lagi itu. Udah punya kesibukan masing-masing, Mus sudah nikah, Abah balik lagi ke Liwa, ya kan udah mulai sepi, akhirnya ini gak gerak lagi nih. Mandek tapi ada yang nanyain DM gue gitu, kapan nih karaoke lagi gitu. Sebenarnya gue pengen pakai nama karaoke kan kayaknya punya teman-teman kan, gue harus izin juga. Punya rame-rame gitu. Punya rame-rame ini mah, kata gue buat lagi deh. Ngobrol lah gue main Finger Trust, si Baim. Gue pengen buat karaoke apa ya namanya, udah majelis aja. Nama lu Imam, fans lu sebut-sebutnya Makmum lu kan. Oh iya juga, gue bilang. Iya juga ya Makmum. Yang pembenci gue Mas Buk ya, oh iya telat ya kan. Manajer gue namanya Khotib. Gue namain Syar'i itu kan. Buat gue majelis karaoke. Pertama kali main di bulan Februari 2020 sebelum lockdown, gue main di Kyo Time. Rame. Dari situ alhamdulillah tuh. Tapi gak semulus yang gue pikirin kan. Alhamdulillah pandemi abis. Terus gue main gue ngejablay lagi lah gue bilang. Karena orang-orang kayak kita ini kan gue bilang kita ini ngejablay ya, ngejual kita kan.
Gue main ke kafe, gue nyodorin aja, gue punya konten ini. Lu gak usah bayar gue pengen main di sini aja. Main dulu gue di Rich Coffee itu berapa bulan? 3 bulanan. 3 bulanan akhirnya masa dikit-dikit masuk ke kafe itu gue main. Lengkung Langit gue main. Lockdown lagi, kacau lagi. Ke KL. Kalau Lengkung Langit kan baru, Mam. Lengkung Langit baru lagi itu. Iya kan? Cuman malam minggu gue mainnya di situ. Iya. Ya alhamdulillah juga tuh. Beberapa kali aja gue main tiap malam minggu di sana. Iya. Terus mainlah gue ke KL, gue punya konten nih, udah lu gak usah bayar gue lah. Gue pengen brandingin si majelis aja. Main di sana malam minggu. Anjing rame. Rame banget. Terus gue bilang sama mereka, gue mau dong reguler di sini. Lu gue taruh malam Kamis oke, sikat gue bilang. Ditaruh malam Kamis itu rame juga. Gak kalah dengan kayak malam minggu gitu. Okay. Akhirnya bisa ngebentuk masa. Dan target masa gue tuh perempuan kan memang. Karena ketika perempuan udah suka dengan itu, dia bakal datang dengan laki-lakinya dong pastinya. Dan itu dapat banget targetnya. Sampai sekarang. Jadi main majelis karaoke di Lampung ini cuma lu doang ya, Mam ya? Gua, tapi udah banyak kok yang lain udah pada buat juga. Masa sih? Oh iya, udah banyak. Teman-teman juga ya? Itong tuh buat juga Bakaroke. Terus Sido Mulyo PSK, pecinta Sido Mulyo karaoke. Oh, udah rame ya itu. Gitu ya. Setelah gue buat, alhamdulillah muncul. Gue sih seneng aja karena bagus lah berarti kan. Karena mereka akhirnya terbuka juga nih dengan konten receh. Mereka nerima gitu. Bahkan ada kafe dulu tuh sampai nelpon gue. Mas gue pengen buat karaoke juga kayak lu gimana? Ya udah buat aja gue bilang. Gak apa-apa. Gue kasih aja softwarenya gitu. Software yang masih abal-abal yang masih gue pakai gitu kan. Pakai aja gue bilang. Oh itu teknisnya itu lu bukanya pakai software bukan pakai software. Yuk, yang video YouTube gue download dulu. Oh download dulu. Gue masukin di software itu biar rapi. Oh, oke. Gitu. Software baru di iniin. Gue tayangin. Misalkan gini Mam, lu bawain acara majelis itu apa istilah tadi danke? Danke, cuman kalau sekarang tuh imaman. Tapi sambung banget. Ini sebelum mulai acara gak usoli dulu gak kan? Harusnya usoli. Makanya gue pisah perempuan laki-laki. Oh, iya. Setelah acara gabung yuk. Gitu. Jadi enggak lu bawain itu, lu pertama mainin dulu habis itu lu terima request gitu. Iya. Kadang kan kalau kita karaoke kan lagunya mainstream lah pastilah. Iya, enggak. Terus yang ngoperatorin lu juga. Lu yang cariin lagunya gitu. Iya. Gue muterin, makanya karaoke ini kan orang-orang kita suka nyanyi sih. Iya benar. Masalahnya kan orang kita suka nyanyi. Lu ke tempat karaoke, maupun lu 10 kali ke tempat karaoke lu tiap hari ke sana. 80%, 70-80% lagu itu lah yang lu nyanyiin pasti. Iya. Hal yang lu jual pada saat lu nge-MC tuh Mam. Pasti lu kan ada karakter misalkan dari nyapa gitu. Lu ini di majelis karaoke deh. Oke. Lu gimana lu nyapa si Makmum Masbuk yang telat-telat. Itu gimana Mam? Kalau karaoke sih gue lebih ke banyak muterin lagu ya. Gue gak ada opening yang nyapa mereka gak ada. Oh lu gak ada opening halo semua gitu gak gitu? Ada juga, tipis aja. Teman-teman selamat malam, balik lagi sama majelis karaoke. Kita bakal nyanyi bareng teman-teman yang pengen ngolah vokal, sikat aja, ambil aja mic-nya. Dan mereka ngambil mic-nya, ganti-gantian tuh nyanyinya. Oke. Gitu. Karena majelis karaoke itu bukan berarti gue sebagai talent. Sebenarnya majelis karaoke itu open buat semua teman-teman yang ada di kafe itu pengen nyanyi. Karena salah satu stress release itu yang paling menyenangkan adalah bernyanyi. Betul. Siapa sih yang gak suka musik ya kan? Iya. Gak suka nyanyi gitu. Di Pertamina udah ada yang nyanyi. Hah? Di Pertamina? Iya. Ada kan yang pakai speaker Bluetooth. Oh iya benar. Ada kan? Iya. Sampai keliling bawa gerobak loh. Iya. Kacau gak orang ini? Ngapain juga sih dia nyanyi di Pertamina. Siapa tahu di Pertamina ada mau hajatan hari itu juga kan. Tinggal masang pada aja. Enggak, gue ngebayangin speakernya mau diisi Pertalite kali. Dia bawanya pakai Pertalite. Pakai Bluetooth loh, gila kan. Iya sih, sekarang udah ada yang ngejualan speaker Bluetooth pakai mikrofon gitu ya semuanya. Orang lebih mudah untuk nyanyi. Iya ya, lebih suka ya. Terus nasibnya
nasibnya majelis karaoke ini mau lu bawa kayak gimana, Mam? Sebenarnya karaoke, majelis karaoke ini kan gue udah dapat software juga dari Om Le. Karena gue udah banyak tiktokan juga sama Dan pada teman-teman akhirnya lu Jakarta. banyak komunikasi sama Om Leo gitu. Iya, banyak komunikasinya. Sebenarnya udah ada software yang udah dikasih sama Om Le untuk ngedit. Nah, menangnya karaoke ini kan kita bisa ngedit lirik. Ya. Sebenarnya majelis karaoke ini gue buat tujuan utama gue itu adalah untuk bisa sama-sama grow up dengan teman-teman lokal. Oke. Soal lagunya. Jadi kayak misalnya di Potter nih, punya lagunya, masteringnya gue minta. Liriknya yang ada vokal, gak ada vokal gue minta. Gue sinkronin, nanti kita bisa main bareng situ lagunya di Potter ada liriknya. Oke. Itu kan jadi nilai jual ya, teman-teman yang gak tahu lagunya ketika ada lirik pasti nyanyiin. Nah terus kontribusi lo buat musisi lokal apa, Mam? Majelis karaoke ini. Gue sih gak ada kontribusi besar ya. Sebenarnya udah ngobrol juga. Lu melakukan ajakan gak? Udah dong pasti. Gue ngajak mereka. Karena ini buat teman-teman indie Lampung tuh perlu banget loh, Mam. Iya, siapa lagi yang mau promosiin kalau bukan teman-teman sendiri? Teman-teman sendiri, benar. Udah gue ngobrol kok. Gue dan teman-teman udah ngobrol. Gue pengen minta mastering mereka, kan cuma ada beberapa kendala. Teman-teman mastering lagunya ada yang harddisknya hilang lah. Ada yang nggak tahu lagi di mana lah. Itu juga kan yang jadi kendalanya teman-teman gitu kan. Dan kendala buat gue juga untuk proses editingnya. Gitu. Makanya sekarang gue masih ngulik lagu-lagu yang ada aja loh, kayak BHG tuh ada kan. Iya. Di YouTube. Gue ambil minggu kemarin sih habis gue coba-coba edit. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Ini kayaknya formula baru juga nih buat mengkombinasikan gitu ya. Mengkombinasikan promosi lagu lokal kali. Kayak misalkan gini, Mam, kayak Seraya nih yang baru nih. Seraya kan ngider tuh, ya kan. Benar. Ngider, tapi dia bisa masuk di satu tempat dengan kolaborasi misalkan dengan majelis karaoke gitu kan. Seraya with majelis karaoke. Promote gitu kan. Jadi kan aksi saling mendukung gitu. Bener. Majelis karaoke bisa ngangkat juga, Seraya juga bisa dipromosin lewat majelis karaoke. Iya. Kepengen banget gue malah tuh. Pengen banget biar bisa jalan bareng-bareng. Karena tapi gini juga sih, kadang kan ini gue gak ngomongin Seraya ya. Maksudnya ini lebih ke mental lagi, mental teman-teman indie di sini ini kadang kan gitu. Kalau udah rilis lagu, disangkanya dia tuh udah jadi artis bener, mah. Mentalnya jadi mental kayak tai, makanya kesel gue. Kok jadi ngartis lu, Jeng, ya kan? Ya nggak gitu kan. Justru dengan lu ngerilis sebuah karya, itulah waktunya lu benar-benar ngejual karya lu gitu kan. Kolaborasi dengan siapapun. Iya, kalau kayak di YouTube, video klip, Spotify juga itu pasarnya, distribusinya gitu. Pasti. Terus, effort lo apa nih gitu. Nah itu maksudnya. Kalau gue sih nggak, apa ya, yang dilakuin kayak kemarin kan Seraya gue pantau tuh. Seraya bagus, dia muter keliling gitu. Nah dia ngebaca potensi dirinya karena mereka memang band cafe kan. Kalau link network sama kafe-kafe bagus, ya udah gue tuh cafe aja gitu. Apa yang mereka bisa gitu, dan itu gue appreciate banget, Mam. Iya. Nah buat teman-teman yang lain nih baru rilis tuh kadang kan suka gak tahu formula. Nah itulah kurang nongkrong sih sebenarnya. Kurang duduk bareng mungkin ya. Iya. Sayang banget ya sebenarnya ya. Padahal bisa loh. Bisa, Lampung apa yang gak ada loh. Keren-keren loh Lampung. Kita aja waktu pas kayak The Potters gitu misalkan, kayak disenggol sama beberapa teman-teman pengcover atau kayak gimana gitu. Terus kita respon tiba-tiba collapse gitu. Iya kan gitu. Kayak misalkan kayak Angga Chandra gitu ya. Oke. Ngebahas tentang ini gitu. Nyenggol, kitanya respon. Udah bang, bikin bareng aja bang, ayo gitu. Ya kayak gitu tuh. Jadi yang gak sekaku bersinergi itu, ya. Iya, akhirnya gitu, ya benar. Nah apa kurang ngobrol sama lu gitu. Apa ngomongin lu atau idenya gak nyampe. Kalau gue sih udah ngobrol sih dengan beberapa teman-teman. Karena gue ngeliat di Jakarta tuh kayak Om Le kan mereka kan editing ya prosesnya. Iya. Ya mereka ada semua lagu-lagu teman-teman di sana. Efek Rumah Kaca, apalagi mereka buat tiba-tiba suddenly. Iya. Efek Rumah Kaca pakai lirik gede-gede, kan orang datang situ ikut nyanyi. Walaupun mungkin ada yang pertama kali datang ke situ tahu Efek Rumah Kaca. Iya itu mah. Itu makanya gue berpikir ya, wah seru banget nih kalau teman-teman lokal bisa gue gaya. Cuman itu ada kendala beberapa teman-teman yang masteringnya hilang. Gitu ya. Iya. Padahal band-band baru kayak di Lampung ini kan yang paling baru itu kan ada Ulun Lampung tuh. Ulun Lampung yang gue bikin kemarin tuh.
Yang indinya itu ada Reska. Oke. Reska Genji, si Yunan tau kan? Tahu. Habis itu ada Forever June, Sarah. Sarah, iya. Ini baru rilis juga tuh ya. Iya Sarah tuh, ya. gitu-gitu tuh Mam. Iya seneng banget gue Lu tuh. gak apa-apa kan Mam, misalnya kalau misalkan diajakin ngobrol gitu Mam, lu gak apa-apa kan ngulik lagu gua gitu kan, ya biar maksud gua lu jadi imamnya gitu kan. Gue dengan senang hati gue. Iyalah, Malah gue tuh kepengennya kalau misalnya udah lengkap semua nih lagu-lagu teman-teman lokal tuh gue pengen muter lagu-lagu lokal gue malah. Iya Mam, jadi greget lu nya makin punya, wah ini gua. Lagu-lagu lama, genre terbata ya kan. Sampai sekarang ada bata wallpaper loh. Masa sih? Iya wallpaper kan ada yang bata-bata. Itu gara-gara lagu lu. Gue pikir beneran sih gue. Iya, nah kalau kayak gitu kan, nah itu kan kayak lagu Mati Berdiri tuh memang gue lagi nyari penyanyi juga, gue lagi hunting, mau gue daftarin publishing barunya gitu kan. Kriterianya lu cari kayak apa? Udah lama gitu. Anda mau ini. Gue langsung main mata. Apa? Jangan-jangan publish nanti ke majelis karaoke lah gitu. Wah, dan senang hati gue, kepengen juga gitu gue. Ya karena kan ngedit lagu gitu tuh. kan udah lumayan panjang tuh lagu itu kan dirilis tahun 2007 ya. Udah tahun. Iya, gue SMP tuh. Ini udah lebih kan, 2017 ini 2022, 15 tahun. 15 tahun. Makanya mau gue perbaruin dengan nongol talent baru gitu. Dan itu publishnya mungkin sekitar 10 atau ya amin kalau dia everlasting. Everlasting ya bisa seterusnya gitu. Iya. Tapi kalau dia butuh pembaruan lagi mungkin sekitar 10 tahunan lagi kita pembaruin lagi. Gue masih apa aja gue suruh jadi vokal. Tapi gue belum dengar sampling. Fit, emang bisa nyanyi laki lu nih Fit? Belum tahu. Belum tahu lu gue sumpah. Mengapa selalu aku yang mengalah. Tapi boleh lah Mam, lu kapan lagi Mam majelis karaoke? Untuk saat ini masih di hold nih, karena gue juga rencana bakal bikin tour, udah dapet sih sponsornya dari salah satu produk motor ya. Cuman kendala PPKM ya harus gue punya segmen, gue produserin E-Music Showcase kalau lo pernah denger E-Music Showcase. Punyanya Vino tuh. E-Music Showcase itu produsernya gue. Nanti main ya di E-Music Showcase ya, majelis karaoke ya. Boleh tuh. Boleh ya, banget tuh, boleh tuh. Seru-seruan kan. Jadi iya. Jadi sekaligus memperkenalkan ini gitu kan. Memperkenalkan sesuatu yang baru gitu. Konten baru. Konten baru gitu kan. Tapi lu gak main YouTube juga ya? Main juga gak sih? Enggak, gue tuh main YouTube kemarin doang, iseng doang. Iseng doang ya? Iseng doang. Oh berarti lebih ke IG ya? IG juga jarang posting, gue tahu udah lagi jenuh, gue lagi buka-buka medsos tuh paling buka reels aja yang lucu-lucu ya kali ya. Itu doang paling hiburannya. Iya, boleh lah ya nanti kita bikin boleh. Ya E-Music Showcase majelis karaoke gitu. Isinya karaokean semua tapi kan memang E-Music ini kan gue bikin buat anak-anak teman-teman yang punya karya Mam gitu. Tapi memang gak sekaku walaupun gak ada karya, tapi memang dia punya konten yang bagus, kenapa enggak gitu. Keren sih Mam. Terus lo ya nanti kita kabaran ya soal itu ya. Oke, siap. Nanti kita lihat dah studionya di dalam kok. Nanti bisa teman-teman juga bisa WA di nomor bawah ini gitu. Ngapain ngubungin majelis karaoke. Iya kan lo udah lama gak tur kan. Iya udah pengen tuh. Kemarin gue sempat main di Pringsewu juga, alhamdulillah sih mereka. Iya. Kalau kayak E-Music ini kemasannya lebih ke jualan kemasan sih Mam, sebetulnya gitu. Jadi kayak misalkan kayak baru kemarin Batas Senja. Batas Senja baru bikin showcase gitu, lebih ke tempat gue ini lebih ke ini kita kemas yang bagus, ini jadi portofolionya lo gitu. Jadi lebih konseptor ya? Iya gitu, jadi lo bener-bener lo mau ngejual karya lu ini kayak gimana sih gitu, band lu ini kayak gimana sih gitu. Nah itu lewat itu, nanti bridgingnya kan misalkan konsep showcase itu 1 jam gitu, di bridging lagu tuh lagu atau di sela-sela berapa secondnya itu ada bridging ngomongnya gitu. Sebenarnya apa, jadinya lebih dekat, lebih intimate jadi kesannya, jadi orang nontonnya juga jadi benar-benar nikmatin bisa gitu nikmatin sebuah story dari awal sampai belakang gitu. Iya. Nantilah kita lihat studionya di situ. Boleh tuh. Nah, terus
Apalagi Mam rencana ke depan Mam? Nikah lah paling. Nikah. Fitri udah senior Mam. Iya lah insya Allah. Masalahnya nih sama Fitri bukan nih. Sama Fitri. Sama saya Fitri Leanitio Effendi. Lu udah latihan dong ya? Ijab kabul ya? Kayaknya perlu sih itu katanya ya. Iya. Satu napas loh. Satu napas men. Tapi kan setelah itu boleh ngos-ngosan kan. Boleh. Iya kan berdua dengan istri itu. Gak sabar halal. Enggak, itu mah kayak jokesnya itu loh Dek. Apa? Siapa? Film-film bokep Korea itu. Oh. Yang tiba-tiba waktu menjelang malam dan mereka pura-pura jadi tamu story gitu ya. Iya. Bagus tuh sering. Walaupun durasinya panjang. Iya kan. Dan mereka melakukan adegan pengganjotan. Bercocok tanam. Enggak, kuota gue habis gara-gara nonton itu. Ketawa-tawa, niatnya pengen nonton yang apa lucu-lucu. Apa geli-gelian mau jadi malah ngelawak orang ini gitu kan. Kalau di Thailand itu apa ya namanya ya? Film itu lupa gue. Apa tuh Mam? Ada kerajaan gitu dia. Season. Semi-semi gitu dulu Pak tapi gue. Gandara. Lu nonton itu. Nonton lah teman-teman Gandara itu bagus. Sinopsisnya. Itu sejarah Thailand tuh bagus tuh. Enggak, lu nonton sinopsisnya. Gue gak peduli sinopsisnya. Alur ceritanya suka banget. Alur ceritanya yang itu kan. Yang bawain si Bangke itu kan. Adegannya bagus-bagus. Lu lebih ke adegan ya? Iya, actingnya bagus, menghayati. Lu kalau film lebih suka apa sih Mam? Film? Action kalau gue. Action itu perang-perangan gitu? Perang, terus kayak misi gitu gue lebih suka. Misi? Kemarin gue nonton film sama Fitri, film apa tuh? Kamu bukan kosan ya? Kukira ya? Kau rumah. Kukira kau Red Doors. Taunya kosan syariah. Gue nonton itu sama dia tuh. Katanya bagus, romantis. Gue kan paling gak kurang ya dari romantis. Namanya juga pasangan kan, kita harus ngikutin. Iya. Lu terpaksa lu ya. Iya, baru nonton akhirnya, wow. Nangis. Aneh. Ini gue ceritain ya. Akhir itu kan, si cewek ini kan punya mental disorder lah ya. Yeah. Punya kelainan psikisnya. Dia mau bunuh diri. Jadi si bokap nyokapnya ini bilang sama si lakinya, tolong bantu anak saya. Naik juga si lakinya nih. Seadep-adepan di paling tinggi gedung itu kan. Gue kira si laki bakal nolongin. Dia terjun bunuh diri. Yang gila siapa? Gue bilang ini siapa? Sih gue bilang. Emang film Indonesia sangat tidak ketebak. Lu waktu pas lakinya lompat itu lu yang bengong gitu. Bengong gue. Goblok. Gue bengongnya itu bukan. Gue bengongnya kenapa gue beli tiket ini. Yang seharusnya ada film lain. Lu sama Vino kenal gak sih adek gue si Vino? Kenal. Lu ngomong, Vino kan lagi kerja sama CGV juga? Oke. Dia undangan apa nonton gitu kan asik tuh Mam. Lumayan kan sama nyonya tuh. Oh iya juga tuh. Iya, suka dikasih. Gue suka film action, gue suka banget film action. James Bond. Gitu. Cuman SpongeBob gitu. Oh SpongeBob enggak. Spongnya iya. Bobnya enggak ya? Bobnya enggak. Gue lebih suka action. Wah keren kalau action. Nah terus dari, lu lebih kepengaruh sama apa Mam yang ngebentuk diri lu ini yang sekarang itu? Yang punya pengaruh besar gitu. Apa lingkungan kah, keluarga kah, tokoh kah atau gimana? Lingkungan sih yang bisa ngebentuk karakter gue sampai akhirnya kayak gini. Lingkungan dari circle pertemanan itu. Gitu ya, lu gitu. lebih ke circle lingkungan pertemanan lu yang ngebentuk lu yang sampai sekarang ini gitu. Karena ketika gue nongkrong, gue nge-MC, gue gak ada bedanya. Iya. Orang tuh anggapnya kayak udah kayak friendly lah gue. Iya. Orang anggapnya kayak gitu ya. Makanya setelah gue bahasanya nyemplung nyemplung di dunia broadcasting, gue pernah baca buku dari Larry King juga. Ya salah satu hal yang memang harus lu lakuin ketika menjadi seorang performance ya pertama itu apa adanya, yang kedua jujur aja udah. Gue tuh orang kayak gitu, apa yang gue lihat ya gue sampein. Yang gue bilang itu tadi ada 2 pasangan, lakinya B aja ceweknya cantik banget kan. Gue bilang ya jujur gue,
Tapi mereka tidak merasa tersakiti. Di balik itu mereka menyumpahi. Dalam hati tai banget emang. Kok bisa lihat gitu. Kok bisa tahu. Kok bisa tahu ya gue. Anjing lah. Cewek gue ngamuk ya. Mudah-mudahan cewek gue gak sadar. Tampil apa ada itu paling penting. Jujur. Iya. Amat tips juga nih kalau misalnya teman-teman pengen jadi MC ataupun jadi penyiar sama MC itu beda ya? Bedanya apa? Penyiar itu dia tidak terlihat visualnya, hanya audio. Oh, oke. Dan lebih susah menjadi penyiar dibandingkan MC gue bilang. Kenapa? Apa tantangannya? Kalau radio itu kan gue siaran nih. Gak bisa ngeliat gimmick wajah dong. Iya. Yang gue harus bangun adalah theater of mind. Oke. Gimana caranya gue ngomong mereka bisa merasakan itu. Merasakan dan memvisualkannya. Memvisualkannya sendiri. Itu yang paling susah tuh. Iya. Tapi kan kalau nge-MC ketika gue ngomong depan mereka tahu gimmick gue. Jadi nyampe langsung. Iya kan. Itu lebih susah tuh jadi penyiar. Banyak banget tekniknya. Theater of mind lah. Wah segala macem. Pening lu Pak. Terus tips yang kedua? Tips yang pertama jujur. Itu bukan tips tadi. Gue membandingkan itu ya. Lucu sekali. Yang pertama itu jujur. Itu paling penting tuh. Karena ketika lu nge-MC gak jujur dengan diri lu akan terlihat aneh di depan banyak orang. Larry King yang gue baca tuh dia awalnya penyiar BBC. Dia daftar di situ beberapa kali ditolak. BBC. Sampai akhirnya ada salah satu pegawai sana, coba deh terima nih anak. Kita langsung suruh siaran aja. Siaran dia pertama kali. Ya dia jujur. Dia penyiar baru, dia deg-degan, dia gak tahu harus ngomong apa di siaran itu. Karena marah dong sama station manager. Lu ngapain ngerusak radio gue lu? Ke BBM aja. Jangan nah, BBM. Mulai dari nol ya. Dari situ dia. Kena marah. Tapi ratingnya naik. Program itu. Karena orang penasaran. Orang baru nih lucu juga nih dia kocak nih. Dia gak tahu apa-apa soal siaran nih. Gitu kan. Nekat juga orang ini. Nekat. Naik ratingnya sampai bertahun-tahun. Tadilah di dunia pertelevisian juga dia. Pertama kali dia talk show. Dengan salah satu prajurit Perang Dunia Kedua. Dia AU. Dia jujur juga. Di pas live itu dia ngomong kayak gini. Di live TV. Saya gak tahu harus ngomong apa di sini. Saya bingung. Saya pertama kali nongol di TV. Jadi ya sudah ikuti saya aja ya. Gila enggak lo? Orang ketawa di room itu dia ketawa orang-orang. Dan itu mereka dapat si Larry King dapat feedback ketawa itu nambah energi positif dia. Betul. Karena ada interaksi kan. Ada interaksinya. Sampai akhirnya ya udah dia tampil dan berhasil di program itu. Dan salut banget teknik-teknik interview dia gila sih. Tajam ya. Asli. Jujur apa adanya. Banyakin wawasan. Iya banyak baca, banyak nonton gitu. Itu. Dan lo harus tahu kan apa yang lagi happening di sekeliling lo. Lo gak mungkin nge-MC ngomongin apa. Kita juga gak terpaku dengan cue card yang kita pegang kan. Karena kan lo master of ceremony bro. Bener. Iya kan, lo yang pegang crowd. Iya bukan master of chicken. Kemarin gue bahas itu juga sama Mbak Yudit. Gue tuh kadang suka ngelihat MC itu yang gak megang acara gitu. Banyak loh kenapa ya kasihan aja gitu sama dianya gitu. Iya dan yang paling penting tuh udah apa adanya itu paling penting tuh. Lu jangan pernah ingin menjadi orang lain di atas panggung. Itu akan terlihat lebih aneh. Jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri udah paling bener. Kalau lu laki tulen. Gak usah ngondek ya. Gak usah ngondek, lu jangan buat-buat diri lu ngondek. Oke, memang ngondek adalah salah satu alternatif gimana lu bisa dekat dengan audiens lu. Gimik lu. Tapi orang akan cap lu. Makanya gue gak pernah mau gue. Kecuali kita bertemu dengan audiens yang memang ngondek. Ya kita juga harus agak bersikap ngondek dengan dia. Gitu loh. Ngimbangin. Jokes ya. Jokes. Imbangin aja. Harus luas. Kayak sate. Sate luas ya. Sate luas. Masuk di sini. Masuk sini lagi. Bill in nanti bentar lagi nih. Penting banget itu. Sama mental. Karena gini. Kalau kita nge-MC. Mungkin ada teman-teman mungkin ya. Di luar sana yang baru
baru belajar untuk MC, terus lu dapet tawaran job yang memang audiensnya rame banget. Nah satu trik dari gue, coba lu 1 jam sebelum acara lu datang ke venue itu. Lu rasain dulu. Lu rasain dulu, vibe-nya gimana, lu adaptasi dengan kondisi situasi yang ada di sana. Kalau gue kayak gitu. Sejam sebelum ini gue pasti datang sana, gue keliling dulu, gue lihat orang-orangnya. Yang kedua, ketika lu mau naik ke atas panggung jangan nunduk lu. Oke, gini. Iya, begini sambil loncat-loncat lo. Lu jalan kayang mungkin. Lagi musim tuh jalan kayang. Ya gak harus kayak mana, gak jalan nunduk. Tegak. Oh tegak. Tegak. Dan usahakan lo harus lawan mata mereka. Oke, lawan mata. Lu lihat dulu, lu baru bisa mulai. Karena hidup mati lu menjadi seorang MC itu 5 detik di awal. 5 detik di awal? 5 detik di awal. Lu menyapa mereka, lu cara opening lu gimana. Iya. Hidup mati. Kalau opening lu hancur lu sama perjalanan MC. Iya. Kalau lu bagus, nyaman udah orang-orang. Kalau ya tadi ya, kalau opening lu gak terlalu ini ya Mam ya. Standar opening aja. Standar opening aja. Yang penting nyapa mereka. Karena audiens itu ketika lu gak nyapa mereka kayak, hai, kayak cuman dateng lu ke atas panggung langsung kenalin acara, nggak touching mereka. Iya. Nggak ice breaking lah bahasanya gitu ya. Nggak ice breaking lu nggak asik. Iya. Yang paling pertama itu kan gimana kabarnya teman-teman, nyapa dari mana aja nih. Dari metro, dari ini. Itu kan mereka merasa kayak dihargai ada di situ. Iya, udah datang jauh-jauh kan. Ke sini gitu. Iya. Kalau nutup acara gimana Mam? Nutup acara itu sesudah dapat amplop atau sebelum? Kalau sebelum dapat amplop, oke baik, terima kasih teman-teman semua udah hadir di acara ini. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi ya. Maafin kalau misalnya Imam udah salah kata. Pada Allah Imam mohon ampun. Para panitia mohon amplopnya. Habis ini ya. Gitu kalau gue. Kalau udah dapet amplop ya. Amplop gimana? Oke, terima kasih teman-teman. Udah ya, sampai ketemu lagi aja udah. Gitu aja karena dapet amplop kan. Udah ya, buru-buru ya. Iya, buru-buru ngitung, Mbak. Iya juga ya. Ya udah, oke Mam. Ini waktu sudah menunjukkan. Gak kerasa ya. Gak kerasa kan ngobrol ya, asik ya. Ya. Tapi lu jangan bosen-bosen Mam. Asli. Ngobrol seru kan? Seru. Seru kan ngobrol kan? Seru banget ya. Ngobrolin gini-gini. Kadang apa ya, biar maksud gue gini Mam. Ya ini kan mindset kita di sini nih gitu kan. Nah ini tinggal tergantung teman-teman gimana nerimanya, gimana apa ngambil sesuatu dari obrolan kita ini gitu. Bener. Karena ini kan podcast kan gue lempar ke Spotify juga. Jadi jadi apa, biar bisa didengerin kalau orang sambil nyetir mobil gitu kan, biar lebih modern ya kan. Atau dia males atau nonton lagi, gitu. Atau lagi ada yang sekarat gitu kan dengar podcast langsung saya tidak jadi mati. Misalkan kayak Fitri gitu kan buka YouTube males gitu kan, jadi dia buka Google Podcast atau podcast di Spotify. Dia bukanya kan. XXX dia. Udah gue kasih linknya. Kita ambil tiduran kan, kangen sama Imam. Iya. Video kita yang di sana yang makan ya. Melotot baik dia. Thank you banget Imam geng. Sama-sama. Give applause untuk Imam Majelis Karaoke. Terima kasih juga Bang Angga udah undang sini. Gokil.